Di tempat lain, Vera tampak menikmati hidup dengan bersantai sambil minum teh. Ia tersenyum kecil, bergumam sendiri bahwa hari ini terasa damai tanpa Bai Luochen yang biasanya menimbulkan kekacauan. Namun, ketenangannya buyar saat melihat para bawahannya ikut bermalas-malasan. Ia langsung menyemprotkan teh yang sedang diminumnya. Dengan ekspresi kesal, Vera mengusap sisa air di bibirnya, lalu mengomel. "Apa-apaan ini? Ini belum waktunya istirahat. Kalian datang ke sini hanya untuk bermalas-malasan lalu pulang tepat waktu?" Salah satu pelayan menjawab bahwa Tuan Bailu telah mengerjakan banyak tugas dalam beberapa hari terakhir. Yang lain menimpali bahwa monster-monster juga sudah ditangani oleh Tuan Bailu, sehingga mereka merasa tidak diperlukan lagi. Bahkan ada yang memuji Bailu sebagai pria baik. Kalau saja tanduknya tidak kecil, mungkin ia sudah dilamar. Di dunia ini, perempuan melamar pria adalah hal yang wajar. Vera geram. Di mana tanggung jawab kalian sebagai iblis wanita? Menyerahkan semua tugas ke Bailu dan kalian hanya bersantai. Ia pun memerintahkan seorang pelayan bernama Xiaofeng untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan Bailu. Xiaofeng membuka bukunya dan mendadak tersentak. Penjaga di gunung belakang melaporkan bahwa Bai Luochen berangkat pukul 10.30 pagi. Dia naik kereta bersama salah satu pelayan menuju Tambang Abis. Tambang Abis? Vera tampak terkejut. "Kenapa baru sekarang kamu memberitahuku?" Xiaofeng menjawab gugup. "Bukankah Anda yang bilang tidak perlu khawatir soal dia?" Para pelayan lain langsung berkeringat dingin. Mereka tahu Tambang Abis adalah labirin bawah tanah dengan tingkat kematian 90% bagi iblis putih. Tempat itu dipenuhi hantu dan zombie. Vera mulai merenung. Orang yang membawa orangku pergi bahkan belum melapor padaku? Bukankah dia berasal dari Manor? Vera melanjutkan membaca koran dan berkata datar. "Lupakan, Bai Luochen yang diculik, dia pasti kembali sendiri saat makan malam." Ia pun memerintahkan para pelayan untuk kembali ke pos masing-masing dan berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Namun para pelayan serentak memohon, "Kepala pelayan, Tuan Bailu memang kuat, tapi dia tidak punya kekuatan sihir. Dia akan mati jika diculik ke tempat seperti itu. Kami khawatir dia tidak tahu jalan." Vera akhirnya menyetujui permohonan mereka, lalu memasang ekspresi serius. "Mari kita lihat orang seperti apa yang berani membawa seseorang dariku." Di tempat lain, Bailu tiba di puncak gunung dengan menaiki kereta kuda. Tujuannya, Tambang Abis. Ia bertanya, "Apakah pintu masuknya ada di puncak gunung?" Wanita pelayan menjawab, "Tambang Abis pada dasarnya adalah labirin bawah tanah yang sangat besar. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin hanya untuk membangun benteng di gunung ini." Bailu mulai melangkah menuju pintu masuk. Belum sampai di sana, ia melihat seorang pria tua duduk dengan tangan terluka. Pria itu tampak sudah berumur. "Hei Pak Tua," sapa Bailu. "Bagaimana caranya masuk ke tambang?" Pria tua itu bangkit perlahan dan meminta Bailu menunggu sebentar. Lalu ia menjelaskan bahwa untuk masuk, mereka harus turun menggunakan lift. Ia menyuruh wanita pelayan kembali ke Manor, menyisakan Bailu dan dirinya saja. "Lift ini sudah cukup tua, mungkin akan sedikit goyah. Apa kau keberatan?" Bailu menjawab santai, "Tak masalah." Pria tua itu menambahkan, "Perjalanan turun dari benteng ke area jurang memakan waktu sekitar 10 menit. Mungkin akan ada masalah di tengah jalan, jadi pastikan untuk waspada." Lift mulai bergerak menurun. Pria tua melirik Bailu dan berkata, "Biasanya anak muda yang pertama kali ke sini akan ketakutan hingga kakinya lemas." Bailu tak menanggapi. Ia justru balik bertanya, "Berapa lama lagi sampai?" "Sekitar 2 menit, jawab pria tua itu. Bailu menoleh ke atas. Ia melihat banyak burung terbang. Burung Yuan, monster tingkat menengah. Burung-burung itu mengarah ke arah mereka. Pria tua panik. "Kita belum sampai ke level bawah atau tengah. Dari mana datangnya burung Yuan ini?" "Burung-burung sialan ini suka menjatuhkan orang dari lift dan memakannya seperti kaleng. Ini yang kau maksud masalah kecil?" seru Bailu. Sesaat kemudian, ia langsung menebas seekor burung hingga terbelah 2. "Kenapa tidak habis-habis?" "Pak Tua, cepat pikirkan cara. Kalau tidak, aku tak bisa melindungi lift ini lebih lama." Pria tua menjawab, "Burung ini hewan sosial. Tunggu sebentar." Ia lalu mengeluarkan rerumputan nafas naga dan membakarnya. Asap besar menyembur ke udara. Ini rerumputan nafas naga. Hanya bisa ditemukan di kedalaman 50 meter. Jika dibakar seperti ini, bisa menirukan suara gemuruh nafas naga. Setelah situasi mereda, pria tua itu menoleh pada Bailu. "Nak, terima kasih. Kalau bukan karena kau, aku pasti sudah jadi makanan burung." "Sama-sama," jawab Bailu. "Sekarang kita berada di kedalaman berapa?"
Sekitar 1.500 meter. Ini sudah level tengah. Sebentar lagi kita bisa melihat bentengnya. Sesampainya di bawah, Bailu bertanya, di mana bentengnya? Di sana, sekitar 5 kilometer dari sini, jelas pria tua. Aku akan minta seseorang menjemput kita dengan tunggangan. Bailu lalu menunjuk sesuatu dan bertanya, apa itu? Itu semut muyuan, jawab pria tua. Tuan Hitam secara rutin mengorbankan iblis putih kepada mereka. Mereka menjaga keamanan benteng. Di sisi lain, David terlihat memimpin kelompoknya menjauh dari lokasi. Ia bersiap mengorbankan diri untuk memotong bagian belakang semut muyuan yang mengamuk. Dari kejauhan, Bailu melihat kejadian itu dan langsung bergegas ke lokasi. Saat itu, David sedang dikejar oleh semut dan tidak sempat menghindar. Terjadi ledakan. Namun ternyata Bailu datang tepat waktu dan berhasil membelah semut itu menjadi 2. Ia berdiri di atas bangkai semut sambil berkata, aku belum makan permen pernikahanmu, jadi jangan mati dulu. David menatap Bailu dengan kaget, lalu bertanya, Bailu, kenapa kau ada di sini? Bukankah kau bekerja sebagai pelayan magang di rumah? Bailu menjawab santai, aku hanya keluar untuk jalan-jalan. Bailu melihat ke arah David, lalu kembali bertanya, apa kau baru saja menggunakan sihir? Dengan sedikit malu, David menggaruk kepalanya. Ini sihir tanah tingkat rendah. Kapten Mutu yang mengajarkannya padaku. Biasanya digunakan untuk membersihkan debu dan semacamnya. Sangat mudah dipakai. Tapi beberapa pukulan tadi telah menguras kekuatan sihirku. Berdiri saja rasanya sudah sulit. Bailu hanya mengangguk. Oh, jadi begitu. Karena itu, sebaiknya kau tidak tinggal di sini terlalu lama. Tempat seperti ini bisa saja suatu hari digunakan sebagai pakan serangga. Tiba-tiba David berteriak, Bailu, di belakangmu. Seekor monster raksasa muncul dari balik reruntuhan. Larva cacing. Bailu tampak tidak terganggu dan tetap tenang. Gajinya hanya sedikit. Kenapa kau bekerja begitu keras? Saat aku kembali nanti, aku akan memberitahu kepala pelayan Vera bahwa kau juga ingin bergabung dengan kelompok pelayan. Ucap Bailu tanpa menoleh. David masih panik. Aku akan mempertimbangkannya, tapi lihat dulu ke belakangmu. Tanpa aba-aba, monster itu langsung melahap kepala Bailu. David panik dan segera berlari ke arahnya. Namun, sebelum ia sempat mendekat, sebuah ledakan besar terjadi. Organ dalam cacing itu berhamburan kemana-mana. Duduk terdiam, David menatap tak percaya. Bailu berjalan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Apalagi yang perlu dipertimbangkan, bergabunglah saja hari ini, dan aku pribadi akan memilihkan pakaian pelayan yang bagus untukmu. Masih syok, David bertanya, bagaimana kau bisa mengeluarkan sihir tingkat tinggi tanpa kekuatan sihir? Bailu tersenyum. Itu bukan sihir. Pernahkah kau mendengar tentang kultivator immortal? David tampak takjub sekaligus bingung. Bailu melanjutkan, aku akan menjelaskannya nanti. Tapi sekarang aku harus menyelesaikan masalah serangga ini dulu. Di tempat lain, masih dalam wilayah tambang Ebis, seseorang sedang mengintai dari jauh menggunakan teropong. Ia melapor, Tuan Mapochiro, ada yang tidak beres. Iblis putih yang dikorbankan untuk semut muyuan masih hidup. Mapochiro, yang duduk di singgasananya sambil memakan jamur besar, menjawab santai, ada apa? Tidakkah kau lihat aku sedang menikmati jamur? Pergi dan temukan beberapa iblis wanita untuk membuatku bergairah. Bawahan itu langsung bersujud. Maaf mengganggu Tuan. Iblis wanita akan segera datang menemui Anda, tapi pengorbanan belum selesai dilakukan. Jika dibiarkan, wabah semut akan segera datang. Mohon ambil tindakan. Mapochiro mengambil tongkatnya. Ini bukan masalah besar. Aku hanya perlu memotong kepala mereka dan memberikannya kepada serangga. Kontrak selesai. Ia pun bangkit dan berjalan pergi, berkata, aku ingin melihat 5 iblis putih wanita di kamarku sebelum kembali. Kalau tidak, kau yang akan mati. Bawahan itu membungkuk dalam-dalam, mengamini perintah. Sementara itu, Bailu masih membasmi monster-monster cacing. Karena jumlah mereka yang banyak, ia memanfaatkannya untuk berlatih. Tiba-tiba, suara menggelegar terdengar dari kejauhan. Ucapkan, mendesak seperti hukum, bunuh. Seketika, ledakan besar mengguncang lokasi tempat Bailu dan David berada. Serangan itu berasal dari Mapochiro. Bailu berhasil menghindar sambil mencincing David. Ia menatap Mapochiro dan bertanya, apakah kau pemimpin di sini? Mapochiro menjawab tajam, kalian tentara pemberontak ingin berperang dengan Manor sekarang? Bailu menjawab, aku bukan pemberontak. Aku dibawa ke sini oleh seorang pemabuk tua dan pembantunya. Tapi itu tidak penting. Saudaraku ini mengundurkan diri dan hari ini akan dipindahkan ke korps pelayan. Ia melanjutkan, kau kenal pelayan Vera? Dia bosku. Kalau ada pertanyaan, kau bisa menemuinya. Katakan saja namaku Bailuo Chen. Mapochiro tampak mengenali nama itu. Kau orangnya Vera.
pantas saja kasar sekali. Tapi kalau dia mau mengundurkan diri, ia mengangkat tongkat dan menyerang, maka dia harus meninggalkan kepalanya di sini. Bailu menahan serangan itu. Itu hanya orang yang berjalan pergi. Mengapa kau membunuh? Apa engkau tidak takut menyinggung Vera? Mapochiro mencibir. Pergi semaumu. Menurutmu ini toilet? Biarkan wanita jalang bau itu. Vera, datang sendiri padaku. Aku tak terkalahkan sekarang. Bailu mulai khawatir. Dalam hati ia bergumam. Orang ini benar-benar gila. Dia bahkan tidak takut pada Vera. Aku pun belum tentu bisa melawannya. David memperingatkan. Tuan Mapochiro selalu seperti ini setiap kali dia makan jamur besar. Banyak yang mati di tangannya. Bailu, kita harus pergi. Mapochiro semakin murka. Apa yang kalian bicarakan? Bahkan jika Raja Iblis ada di sini, dia tak bisa menyelamatkan kalian. Ia melancarkan sihir tingkat tinggi. Ledakan kembali terjadi. Dari kejauhan, sekelompok orang memperhatikan pertarungan ini. Mereka adalah anggota pemberontakan. Pria tua yang sebelumnya muncul ternyata bernama Cody Thousand Face, dan satu lagi memakai zirah aneh, kode name Melt. Terakhir kali aku melihat hal seperti ini adalah ketika Earth Dragon menggali lubang. Komentar Melt. Di atas tambang Abyss tingkat 1, Vera tampak membawa poster bergambar Bailu. Ia bertanya kepada penjaga, apakah kau melihat orang ini? Penjaga menjawab gugup, pelayan, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Tak ada seorang pun yang turun ke lift hari ini. Vera menatap tajam. Maksudmu orang-orangku berbohong. Kelompok pembantu menjunjung tinggi integritas dan keadilan. Apa kau sedang meragukanku? Penjaga semakin ketakutan. Sumpah, semua elevator sedang perawatan rutin hari ini. Tidak mungkin ada yang turun. Vera tidak percaya. Semua diperbaiki pada saat yang sama? Kau pikir aku berumur 3 tahun? Penjaga mulai menangis. Dalam hati ia bergumam, Tuan Thousand Face, aku tak bisa menahannya lebih lama. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan buku log manajemen kepada Vera. Vera membacanya. Pilar nomor 5, benteng nomor 31, tingkat menengah. 318 iblis putih mati, dan 50 hilang dalam 1 bulan. Dalam hati ia berkata, bahkan di tambang Abyss, ini terlalu banyak. Mengapa Kementerian Dalam Negeri tidak tahu? Bukankah ini tanggung jawab kepala pelayan Gladit? Tanpa pikir panjang, Vera berjalan ke jendela, lalu melompat ke dasar Abyss. Pertama, aku akan ke benteng 31. Setelah itu, mencari bocah itu, Bailu, gumamnya. Penjaga yang melihat kepala pelayan Vera melompat turun hanya bisa terpaku, bingung bagaimana harus menjelaskannya. Tak lama kemudian, 2 orang mendekat. Mereka adalah nona muda dari Manor Wilton, Lucy Wilton, dan 2 bawahannya. Lucy bertanya dengan tenang, apa yang terjadi di sini? Penjaga menjawab dengan gugup dan terbata-bata bahwa kepala pelayan Vera melompat dari jendela. Mendengar itu, mereka justru tidak panik, bahkan tersenyum. Salah satu pengawal bernama Yi Ching berkata, seperti yang diharapkan dari kepala pelayan Vera, dia bisa dengan mudah melakukan hal-hal yang bahkan tidak berani kita pikirkan. Lucy ikut tersenyum. Tak masalah, Su Fang adalah iblis terkuat yang pernah kulihat, kau tidak perlu khawatir. Kemudian, wanita berambut hijau bernama Coconut menoleh ke penjaga dan bertanya, apakah lift sudah siap? Kami akan turun ke benteng 31. Penjaga menjawab bahwa lift sudah siap. Lucy lalu memerintahkan Yi Ching untuk tetap di tempat dan bertugas melakukan koordinasi, sementara ia dan Coconut akan turun untuk melakukan pemeriksaan. Penjaga mempersilakan nona muda masuk ke lift, yang terlihat jauh lebih baik dibandingkan yang digunakan Bailu sebelumnya. Di dalam Abyss, Mapochiro tampak terkapar, terikat, dan ditarik oleh David. Bailu bertanya, apakah cukup hanya membawa orang ini kembali ke markas? Bisakah dia mengundurkan diri begitu saja? David yang sedang menarik tubuh besar Mapochiro menjawab, untuk membatalkan kontrak tingkat rendah yang dibutuhkan hanya sedikit kekuatan sihir, atau sesuatu yang mengandung kekuatan sihir milik pemiliknya, letakkan sedikit darah di dokumennya. Mereka tiba di depan lift. Di atas tampak 2 orang berdiri. David memanggil, tolong bukakan pintu, saudara-saudara di atas. Tuan Mapochiro terluka dan butuh perawatan. 2 sosok muncul, seorang pria tua dan seseorang dengan zirah aneh. Tanpa peringatan, sosok berzirah menembakkan cairan merah, bukan darah, dari tangannya ke arah kepala Mapochiro. Seketika, kepala Mapochiro meleleh, menyisakan tengkorak leher. David panik. Bailu, Mapochiro meleleh. Namun Bailu tetap tenang. Jangan panik, lihat apa yang tertulis di atas. 2 orang dari atas akhirnya turun. Pria tua itu berkata, anak muda, kau terlalu terburu-buru pergi. Kita bahkan belum sempat berkenalan. Bailu menjawab dengan nada santai, berkenalan?
Kalian bahkan tak membuka pintu dan langsung membunuh seseorang tanpa sepatah kata pun. Caramu berkenalan sungguh aneh." Pria tua itu berkata, "Bukan karena tidak mau membuka pintu, tapi karena tidak perlu dibuka. Kecuali aku dan rekanku, tidak ada seorang pun di dalam." David menimpali, "Tidak ada orang? Bagaimana mungkin? Di mana rekan-rekanku? Apa yang kalian lakukan pada mereka?" Pria tua itu menjawab, "Iblis putih malang itu sudah kami tangani dengan baik. Kami hanya membasmi pelaku kejahatan dan iblis hitam yang membunuh tanpa pandang bulu. Mapochiro termasuk keduanya. Dia mulai membunuh orang. Maafkan kami." David berkata, "Membunuh penjahat dan iblis hitam? Bailu, mereka adalah tentara pemberontak." Bailu menoleh. "Tentara pemberontak? Apa itu?" David menjelaskan, "Mereka adalah organisasi anti kekaisaran yang berdiri lebih dari 10 tahun. Pemimpinnya adalah mantan marsekal pengawal istana yang menentang perang di dunia kultivasi. Mereka ingin membebaskan iblis putih, menggulingkan kekaisaran, dan membangun negara yang setara tanpa memandang warna kulit. Tapi mereka sangat ekstrim terhadap iblis hitam. Hanya ada 2 pilihan, menyerah atau dibantai." Pria tua menyela, "Ekstrim. Mapochiro memang pantas mati, dan apa yang disebut rumah buruk itu hanyalah opini. Setidaknya, kami tidak pernah menindas iblis putih. Jika Tuan Bailu tidak ingin bergabung, kami tidak akan memaksa. Kami hanya ingin berteman." David menimpali, "Dia tidak berbohong. Pemberontak memang dihormati di kalangan iblis putih, dan Mapochiro memang pantas mati. Bagaimana menurutmu?" Cahaya emas muncul dari ujung jari Bailu. "Kunci dari pertemanan adalah ketulusan. Menyembunyikan hal seperti ini tidak baik." Aura emas itu mengarah ke pria tua dan sosok berzirah. Tubuh mereka langsung mengalami perubahan aneh. Zirah meledak, memperlihatkan seorang wanita cantik berambut ungu. Sementara pria tua itu ternyata adalah seorang gadis telanjang dengan rambut pendek. Gadis itu menunduk, "Tuan Bailu, maafkan kekasaran kami sebelumnya. Namaku di organisasi adalah Thousand Face, dan ini rekanku, Melt. Kami adalah penanggung jawab utama Benteng Manor. Percayalah, kami tak berniat buruk padamu." David berkomentar, "Bailu, apa kau sengaja melepas bajunya hanya untuk pamer?" Dengan mata terpejam dan tangan mencengkeram pangkal hidung, Bailu menjawab, "Aku tidak tahu kalau dia tidak mengenakan apapun." Bailu lalu bertanya pada wanita berambut pendek, "Lalu, kenapa kau repot-repot membawaku ke sini?" Wanita itu menjawab, "Tentu saja untuk melihat Tuan Bailu secara langsung. Di antara pelayan pun ada organisasi rahasia, dan mereka sangat menghargai Anda. Selain itu, ada hal penting lain yang perlu diselidiki. Itu juga alasan kedua kami tidak membuka pintu." Wanita berambut ungu mengeluarkan cairan mirip slime merah dari tangannya, lalu mengarahkannya ke pintu di depan mereka. Pintu mulai meleleh. Ia berkata, "Orang-orang yang kami bunuh di benteng, berdiri lagi. Awalnya kami pikir ini sihir nekromansi, menghidupkan kembali dengan memutus kepala dan memisahkan tubuh dari inti sihir. Tapi mereka tetap hidup, meski kehilangan kepala atau anggota tubuh. Sangat agresif terhadap makhluk hidup. Kami menyebutnya virus jiwa. Siapapun yang terluka akan ikut terinfeksi. Belum ada cara untuk menghentikannya." Ia melanjutkan, "Sebelumnya kami mendapat laporan soal mayat tak biasa di benteng nomor 31. Kemungkinan mereka sedang menangani korban yang terinfeksi. Makhluk ini juga memiliki kecenderungan berkumpul di tempat dengan kekuatan tinggi. Itulah yang kami ketahui sejauh ini." David mengangguk. "Pantas akhir-akhir ini rekan kerja semakin sedikit. Jadi ini penyebabnya?" Bailu berkomentar, "Sungguh sulit bertahan hidup dalam situasi seperti ini." Wanita berambut pendek berkata lagi, "Tuan Bailu, sebenarnya aku punya dugaan lain. Aku melihat burung yang tadi kau belah jadi 2, terbang lagi. Mungkin virus jiwa ini juga menular ke monster. Jika itu benar, akan muncul monster dalam jumlah tak terhitung. Konsekuensinya, tak terbayangkan. Mohon bantu kami menyelidiki ini." Ternyata benar, monster dalam jumlah besar mulai mengarah ke mereka. Bailu tak punya pilihan lain selain turun tangan. Di tempat lain, di Sarjah, seekor boneka naga raksasa milik Juicy mengamuk, menembakkan sinar laser ke rumah-rumah warga. Serangannya bertubi-tubi, menghantam kawasan perumahan tanpa jeda. Nalan muncul dari balik salah satu rumah warga, melesat hendak menyerang naga itu. Shaika yang melihatnya panik dan memanggil namanya. Dalam sekejap, Nalan mampu menebas makhluk tersebut menjadi 2 bagian menggunakan sayapnya. Itu adalah teknik pribumi yang membuat sayapnya dapat menembus apapun. Shaika segera mendekat dan bertanya bagaimana situasinya. Nalan menjawab, "Tidak bagus, aku baru saja terbang dan melihat lebih dekat. Bola yang membentuk penghalang itu terasa sangat jahat, dan semua seranganku tembus begitu saja.
Seluruh area penghalang itu terhubung ke langit di atas, memancarkan aura berbahaya. Aku tidak berani naik ke sana. Sepertinya kali ini mereka benar-benar mengeluarkan banyak uang untuk menangkap kita. Syaika bertanya, apa teknik iblismu tidak berhasil kali ini? Nalan menanggapi, sudah berapa kali kukatakan itu bukan teknik iblis. Ini teknik immortal. Lagi pula, jika guruku ada di sini. Orang-orang Jusi itu bisa diselesaikan hanya dengan beberapa trik saja. Tak sulit untuk melenyapkan seluruh negara mereka. Syaika menatap ke langit dengan keringat dingin. Nalan bertanya, apa kau takut pada guruku? Jangan khawatir, guruku hanya membunuh orang jahat. Syaika menjawab, kalau master yang kau bicarakan sekuat itu, bisakah dia menghancurkan itu juga? Di langit, sesosok monster terbang terlihat. Makhluk itu adalah elang Sphinx, berbentuk buruk dan membawa bom penjara iblis tipe B1 di lehernya. Syaika memasang ekspresi kesal. Orang-orang dari kekaisaran bicara soal mendamaikan konflik antara Sarjah dan Jiusi, tapi nyatanya mereka bekerja sama dengan Jiusi. Benar saja, para munafik yang sok suci itu adalah binatang buas sebenarnya. Nalan berkata, kita keluar hanya untuk mengumpulkan sumber daya, dan tak siap menghadapi pertempuran skala besar. Seandainya aku membawa lebih banyak jimat, sepertinya aku harus bertindak sekarang. Syaika mulai memancarkan aura emas dan bersiap. Operasi ini tanggung jawabku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aura emas dari tubuhnya semakin meluas. Sekali kepakan sayap, Nalan sampai terdorong mundur. Syaika melesat ke udara dengan kecepatan penuh. Bola penghalang milik Jiusi langsung bereaksi, memancarkan aura merah, lalu menjebak Syaika di dalamnya. Di dalam penghalang, Syaika mulai merapalkan sihir malaikat. Lambang bulan sabit terukir di dahinya. Dalam sekejap, ledakan besar menghancurkan penghalang yang menjeratnya, sekaligus menghancurkan bola-bola penghalang Jiusi lainnya. Syaika berubah sepenuhnya menjadi malaikat Sarjah dengan 2 pedang cahaya di tangannya. Ia langsung membidik bom yang dibawa monster elang Sphinx dan menebaskan pedangnya dengan presisi tinggi. Seketika, ledakan besar mengguncang langit Sarjah. Syaika terjun bebas, kehabisan tenaga. Nalan segera menghampiri dan menggunakan jimat penyembuh padanya. Apa kau baik-baik saja? Syaika membuka mata perlahan. Jangan sia-siakan jimat ini untukku. Berikan jimat berharga itu ke prajurit lain. Nalan terlihat kesal. Omong kosong apa itu? Banyak jimatku yang rusak, jadi engkau harus bertahan. Syaika yang lemas meminta untuk diantar kembali sebelum akhirnya pingsan. Waktu berlalu, Sin berpindah ke pangkalan bawah tanah, di kamar Syaika. Nalan terlihat sedang merawat Syaika yang baru sadar. Sungguh, aku kaget saat kau pingsan tanpa sepatah kata pun. Syaika menjawab, maaf, aku tidak bisa berkata banyak waktu itu. Ini harga dari penggunaan kekuatan malaikat yang berlebihan. Kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah jadi bubur. Ia melanjutkan, sumber daya berharga yang kau bawa telah membuat lebih banyak dari kami bisa bertahan hidup. Kau juga sangat baik pada kami, padahal aku tak punya apa-apa untuk membalas budimu dan terus saja menyusahkanmu. Nalan menanggapinya dengan tenang. Tak apa, guruku bilang, kau harus selalu berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan. Jadi, saat kau berbuat buruk, kebaikanmu bisa menyeimbangkan kesalahanmu. Tapi kalau kau tetap ingin membalas budi, ajari aku trik yang kau pakai untuk berubah jadi monster pembunuh instan itu, mode malaikat. Syaika langsung membantah, bahkan sampai batuk-batuk. Itu satu-satunya hal yang tidak bisa kuajarkan. Nalan menjawab sambil cemas. Kalau tidak mau mengajar ya sudah, tapi kenapa kau begitu bersemangat? Kalau tidak ada lagi yang perlu dibahas, lebih baik kau istirahat. Nalan pun keluar dari kamar. Di depan pintu, Aisyah sudah menunggu sambil membawa karangan bunga yang ia dan teman-temannya buat. Nalan mengira bunga itu untuk Syaika karena Aisyah menyebut Tuan Malaikat. Ia berkata, tunggu sampai Syaika bangun, baru berikan karangan bunga ini padanya. Tapi Aisyah menggeleng. Ini bukan untuk kakak Syaika, ini untuk Tuan Nalan. Nalan bingung. Kenapa untukku? Aisyah menjawab, karena kakak Syaika akan pergi ke surga untuk melayani Tuhan. Bukankah Anda yang akan menjadi penerusnya? Wajah Nalan langsung pucat, sorot matanya dipenuhi ketidakpercayaan.